Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sound system low-nya dikurangin, bassnya dikurangin biar enak. Sekali lagi kita jawab salam yang kompak, kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan malam ini yang hadir Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berkah, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sing rupanya jodoh cepat dapat jodoh, sing lagi tukar ganti wangi maning, sing lagi ake utang mudah-mudahan sing lagi kelalen. Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'ihi ajma'in. Mas, tadi udah pas ehonya, jangan banyak-banyak, ehonya dikurangin, jangan banyak-banyak. Amma ba'du, masih banyak mas, kurangi ehonya. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, sudah pas. Para kiai, para asatidz wal asatidah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Kiai Abdul Qadir sebagai pengasuh Yayasan Minhajul Abidin, Abah Kiai VI sebagai tokoh masyarakat Lebakwangi, Bapak Ustadz Muhammad Ketua FSPP Kecamatan Lebakwangi, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lurah Desa Lebakwangi, Ibu Hajah Titin Fatimah. Oh, nggak ada hajahnya belum ya? Doakan mudah-mudahan cepat, amin. Cepat apa amin Pak? Ketua panitia yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh pengurus Yayasan Minhajul Abidin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua hadirin wal hadirat. Puji syukur kepada Allah, kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil atas berkat rahmat dan izin Allah malam ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahim, duduk bersama, duduk berdampingan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Singkat saja, saya kalau di TV One itu nanti saksikan saya di akhir Ramadan. Saya sudah taping, untuk taping saya di akhir Ramadan 3 hari sebelum Lebaran saya nanti tayang jam 3 sore. Untuk live-nya nanti insya Allah di Ramadan, kalau tidak di akhir Februari. Saya asli dari Cirebon, Bu. Wong Cirebon, anak wong Cirebon ini kene. Awan kan, wong Cirebon. Ibu saya Indramayu. Saya lahir di Cirebon, besar di Jakarta. Usia 3 tahun saya sudah masuk pesantren di Babakan Ciwaringin Cirebon. Selesai dari Ciwaringin saya lanjut ke pesantren di Deboyo di Kediri, lalu lanjutkan lagi ke pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, asuhan Ki Haji Mufid Masud, dan saya lanjutkan lagi ke pesantren Tambak Beras di Jombang. Itu pesantren saya. Kenapa saya jelaskan? Supaya saya tidak dianggap ustadz kaleng-kaleng. Saya mondok loh, saya pesantren. Angel wong luru ilmu ya Bu ya. Kangelan. Maka malam ini saya nggak lama di TV One, durasinya saya 1,5 jam. Tapi satu persatu para penceramah dapat waktu cuma 8 menit, 8 menit. 8 menit. Woi. 8 menit. Ning TV, ning Lebakwangi tak tambahi 2 menit. Jadi 10 menit beres.
Para ibu, para kiai, langsung saja. Judulnya Rajaban apa Isra? Ya. Setiap bulan di dalam Islam itu punya makna. Bulan itu menjadi mulia bukan karena bulannya, tetapi karena peristiwanya. Rabiul Awal menjadi mulia karena peristiwa besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal, yaitu dilahirkannya cahaya, dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning bulan Rabiul Awal rame-rame wong Lebak Wangi ngadakaken muludan. Betul ya? Bulan Ramadan menjadi mulia bukan karena bulannya, tapi karena peristiwanya. Apa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan? Yaitu peristiwa penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, baik Al-Quran yang diturunkan secara keseluruhan, kabeh Quran mudun. Jumlah ayatnya ada 114 suratnya 114 surah, ayatnya 6666 ayat. Menurut pendapat Imam Ghazali ada 1000 ayat perintah amar, 1000 ayat nahi larangan, 1000 ayat tahdir anjuran, ada 1000 ayat wa'id, ayat ancaman, ada 1000 ayat wa'du, ayat janji, ada 1000 ayat amsal, ayat kisah, ada 500 ayat hukum, dan ada 100 ayat doa. Lalu sampean doa Rabbana atina bahaya paling saja. Rabbana ya zalamna Rabbana la tuzigh Rabbana inni askantu Rabbana hablana Rabbana atina min ladunka atina bahaya paling pengen mangan Rabbana atina tangi turu Rabbana wis apale kuwe besi ya. Ayat doa di dalam Al-Quran jumlahnya 100 dan ada 66 ayat nasi dan mansu, itu turun seluruhnya global, diturunkan ke langit dunia, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Begitupun dengan penurunan Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad yang turun ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pun terjadi di bulan Ramadan, disebut dengan malam nuzulul Quran. Paham Bu? Paham orang paham? Harus paham. Terus ini soalnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban menjadi mulia bukan karena bulannya, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Apa peristiwanya? Yaitu peristiwa pemindahan kiblat. Dulu kiblatnya para nabi dan rasul seluruhnya ketika sholat menghadapnya belum ke arah Masjidil Haram yang ada di Mekah, tetapi para nabi dan rasul termasuk Rasulullah Muhammad ketika sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, disebut dengan Baitul Maqdis. Urura Palestina urur beli pontang alor. Saya pernah ke Palestina Bu, Masya Allah. 2017 saya pernah ziarah ke Palestina, ke Masjid Aqsa. Jadi kalau bicara sih melorot banding melorot. Tukar kang, yang hijau aja yang hijau. Dia melorot kayak uang sebak, yang melorot. Aja sentuh. Si hijau, nah iya itu, ini geser. Tuh miring tuh. Melorot. Saya naik sing duwene lemu gitu. Ambes. Sampai mana tadi tuh? Oh, pontang alor. Dulu para nabi dan rasul sholatnya belum menghadap ke arah Masjidil Haram, menghadapnya ke arah Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi Muhammad doa. Kenapa berdoa Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi dibully. Dibully ku bahasa kene apa ya? Oh ya, diejek, betul diejek. Diledek, diwadani. Muhammad bawa agama baru tapi tidak punya kiblat. Kanjeng Nabi Muhammad nangis doa. Bu,
Bu, Kanjeng Nabi Muhammad jika berdoa itu sungguh-sungguh. Sampai kata para sahabat kalau Nabi Muhammad berdoa itu tangannya sampai diangkat sampai kelek apa ketek gini? Iya, sampai kelek Kanjeng Nabi Muhammad katon. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad doa dengan menggunakan jubah warnanya putih sampai kelek Kanjeng Nabi katon bersih murung. Coba kelek wong Lebak Wangi. Irang ya pantas sampai madudu Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad berdoa mengangkat tangannya lalu wajahnya diangkat ke atas langit. Cara Nabi berdoa diabadikan oleh Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanwaliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad, aku melihat engkau mengangkat wajahmu berbolak-balik ke atas langit. Lalu Allah perintahkan pindahkan arah kiblatmu ya Muhammad dari Masjidil Haram berpindah ke arah dari Masjidil Aqsa berpindah ke arah Masjidil Haram. Dibolak-balikan. Ya Allah, pengen kiblat anyar, ya Allah, pengen kiblat yang anyar. Ibu-ibu kalau pengen minta doa, berdoa, bermohon kepada Allah, pengen doanya dikabul, bangun tengah malam, bakal bengi tangi ora. Ngapain? Wuyuh. Kalau orang wuyuh, ngerayangi dompet laki nih. Baru pada bayar, bini kita kayak on. Dalam duit nih dibayar pasti ketahuan. Wadon mancumur dan nama duit. Pasti itu ketahuan. Malam bangun, tidak ada doa seorang hamba yang ditolak oleh Allah di tengah keheningan malam, karena Al-Quran turun di waktu malam, Lailatul Qadar turun di waktu malam, Rasulullah Muhammad dilahirkan di waktu malam, Isra Mi'raj terjadi di waktu. Maka waktu malam adalah waktu yang mustajabah. Sampai bangun dari tidur, biarkan yang lain tertidur, sujud minta kepada Allah. Tidak ada doa di tengah 1/3 malam, di tengah keheningan malam, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Amin. Ben bangun ya Bu ya, sindurung dua motor, pengen dua motor, angkat tangan berdoa. Ustaz, kita orang bisa ngomong bahasa Arab, bahasa Lebak Wangi, pengen jaluk motor. Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah. Wa ya maha ya Allah, pengen nama enak ya Allah. Namun aneh syukur-syukur PCX ya Allah. Namun makai supratin rada bodoh ora apa ya Allah. Pengen minta mobil, angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal Innova ya Allah, wa Avanza ya Allah, wa Xenia ya Allah. Pengen Pajero ya Allah, oli Pajero panas jabah. Minta kepada Allah. Rasulullah Muhammad doanya diangkat wajahnya ke atas langit. Di bulan Sya'ban doa Kanjeng Nabi dikabul oleh Allah. Kiblatnya berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sampai sekarang berpindah apa enggak? Berpindah apa ora? Orang ngalih masih tetap ke arah Masjidil Haram. Mengapa semua Nabi kiblatnya ke Masjidil Aqsa dulu, belum ke Masjidil Haram? Jawabannya tahun depan, insyaallah. Para hadirin, usikat cepat, waktu sangat cepat sekali. Sampai jam berapa pengajian hingga nih biasa nih? Jam 3. Udah apa ngontrak? Emang kuat kan jam 3? Wong edan ceramah apa tukang jam 3? Wes ngaji Bu ya. Bulan Rajab pun menjadi mulia bukan karena bulannya, tapi karena peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, yaitu Kanjeng Nabi diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ulangi, tadi kiblatnya Nabi
minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Sekarang kanjeng Nabi mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dua masjid ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan masjid-masjid yang lain, hanya dua masjid ini disebutkan, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang bangun masjid ini dua-duanya manusianya sama. Siapa? Yaitu kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tujuan kanjeng Nabi Muhammad diisrakan salah satunya adalah agar kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan kiblat pertama. Saya pernah datang ke Palestina, Masya Allah, kita ndeleng wong Palestina iku bu, Pak, sing lanang ganteng-ganteng, sing wadone ayu-ayu, ayu banget, persis kayak ibu-ibu di ngarepan kulit. Cuma bedanya tipis. Ari wong Palestina cungure mancung, lambene tipis. Wong Lebak Wangi lambe mancung cungur, priwe lambene orang mancung ngumbangi laki bae. Ana ning kene sing wani nglawan ning lakine ana apa ora? Priwe wong lanang beli pada gelis mati. Bengi ngumbangi bae. Ngaji Bu, ngaji. Yang bangun manusianya sama, yaitu Nabi Ibrahim. Maka hikmah Isra Mi'raj, satu, kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan kiblat pertama. Ada sebuah batu namanya Kubah Sakhra. Di situ ada telapak kaki kanjeng Nabi Muhammad yang sebelah kiri. Saya masuk tubuh ke Kubah Sakhra. Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan kiblat pertama di Palestina. Yang kedua, kenapa kanjeng Nabi Muhammad harus Isra ke Palestina? Orang menglebak wangi mempontang atau ning keramat waktu. Kenapa harus ke Palestina? Karena di Palestina itu kumpul semua para nabi. Bukan katanya saya datang ke sana. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim yang bangun Masjidil Aqsa, Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah dengan putranya Ismail. Tapi Nabi Ibrahim kuburannya tidak ada di Mekah. Justru kuburan Nabi Ibrahim adanya di Palestina. Namanya Tepi Barat. Namanya Tepi Barat, Kecamatan Hebron. Murora Hebron, Ragilan Ngidul. Kumpul di situ, ada kubur para nabi. Saya berziarah ke kubur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijajarkan kuburannya dengan kuburan istrinya. Nabi Ibrahim ning sampingnya anak kuburan istrine, rabine. Rabi apa istrine kan ya bahasane? Iya. Siapa aran rabine Nabi Ibrahim? Anak sing murora. Siapa? Hajar. Nabi Ibrahim rabine telu. Sarah, Hajar, Qaturah. Dari Qaturah Nabi Ibrahim punya anak namanya Madyan. Madyan punya anak jadi nabi namanya Syuaib. Nabi Syuaib dua anak pitu wadon kabeh, salah sijinya namanya Sofura. Sofura mentok kawin karo Nabi Musa alaihis. Dari Siti Hajar, dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim dua anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak dijejer kuburannya ning kono, satu komplek dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ishak dijejer kuburane karo rabine. Saparan rabine Nabi Ishak sampai sing weruh. Sing weruh tak payu buku tabungan. Ya buku bae. Isi dewe. Namanya Rifqah. Namanya Rifqah iku jare wong Islam, jare wong Yahudi namanya Rebka, kata wong Nasrani namanya Rebeka. Oli beli wong Lebak Wangi dua anak wadon dikasih nama Rebeka. Oli apa ora? Oli. Itu nama istri Nabi, Rebeka. Cuma blena kalau dipanggil Rebek. Kamu kemana saja, Bek? Nabi Ishak punya anak jadi nabi, namanya Nabi Yakub, disebut dengan Bapak Israel. Nabi Yakub dua anak 12, salah satunya jadi nabi namanya Yusuf. Yusuf anaknya nggak jadi nabi, cucunya nggak jadi nabi, buyutnya ada perempuan namanya Siti Rahmah.
Siti Rahma menikah dengan seorang nabi namanya Nabi Ayub. Terus ke bawah sampai dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dua anak jadi nabi namanya Nabi Yahya. Nabi Zakaria punya sepupu namanya Imran, sampai menjadi nama surat di dalam Al-Quran namanya surah Ali Imran. Imran dua rabi arane kenapa Rabi Imran? Anak Pak Imran ini anak duduk Imran ini duduk. Imran punya istri namanya Hana. Imran dan Hana mandul berdoa kepada Allah, tidak bisa punya anak. Mandul punya dua anak, tapi Imran yakin tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah. Imran doa sambil janji nadar, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Imran nadar, ya Rabb, kalau aku punya anak, diberikan anak, maka aku berjanji anakku akan aku jadikan sebagai marbot masjid. Marbot muharrar itu artinya marbot masjid. Lahir punya anak, hamil punya anak. Ini wada'tuha unsa, ya Rabb, bagaimana aku punya anaknya perempuan? Marbot masjid biasanya lanang apa wadon? Lanang. Ini aku punya anak perempuan, tapi karena sudah kadung janji akan jadikan marbot masjid, maka ini anaknya dikasih nama dulu. Wa inni sammaituha Maryam wa inni wa'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Anaknya Imran dan Hana dikasih namanya Maryam. Karena Maryam, saya datang tuh ke mihrabnya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Saya datang ke situ. Maryam didiamkan di dalam mihrab. Ningkoro Maryam mendapatkan banyak rizki langsung dari Allah. Maka siapa wong sing gelem ngurusi masjid, ngurusi agamanya Allah, maka rizkinya ditanggung oleh Allah. Amin. Pasti itu, pasti. Jangan takut. Jam kira miskin. Ya jam-jam kita deh. Iya, kita harap ngaji tekan jam loro lah nih. Kuat tekan jam loro. Wis menang nih kan kita balik. Maryam diam di dalam mihrab, sujud ruku, tegasnya sujud ruku. Didatangi malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Maryam, aku akan membawa kabar gembira untukmu. Ditiupkan Mirohil Kudus. Mendadak Maryam meteng, perawan ting-ting, orang pernah demenan, orang pernah Facebookan, orang pernah TikTokan. Mendadak hamil. Geger apa geger? Wah, anak perawan meteng. Dari wong Jawa, iwak blanak, gede matane, dua anak. Dua anak gede matanya nak apa nih? Ya beli mungkin dua anak laka bapaknya kecuali Maryam. Oh, anak aran Maryam kira anak Maryam. Aminah anak Khadijah, Wati'ah, Wasi'ah, Wartini, Darkem. Lengkap ya anak apa? Maryam hamil, punya anak jadi nabi, namanya Nabi Isa alaihis. Difitnah Maryam. Wah, Maryam katanya marbot masjid, anaknya orang saleh. Maryam difitnah. Apa fitnahnya? Bu, ini Allah memberikan solusi. Kalau kita difitnah oleh orang, dituduh yang macam-macam, tiru apa yang dilakukan oleh Maryam. Begitu Maryam hamil, Mas kamera punten, maaf, saya berdiri aman nggak? Ada aman-aman baik, sampai baru beli. Aman, saya berdiri aman ya. Ibu-ibu senang sing dodok apa sing ngadu? Coba ditinggal. Ibu-ibu kabeh ngarepe bapak-bapaknya mojok. Kita lewat di bu aja melotot, bulan kan aja melotot. Aman ya? Aman. Oke. Sampai kita ceramah mungkin. Maryam dituduh, difitnah berzina. Maryam nangis. Kata Maryam, ya Rabb, aku tidak tahan seperti ini. Pasti orang akan menghina aku, orang akan menuduh aku ini berzina.
Aku tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh laki-laki. Mengapa engkau berikan ujian kepadaku seperti ini? Allah memberikan solusi, Maryam, nanti anakmu lo jadi nabi, anakmu lo jadi nabi. Tetap aja Maryam nangis. Izin bu, Maryam izin, pasti nanti dihina. Begitu lahir bayinya, bener Maryam balik di rumah, ninggalan dicegat oleh ulama-ulamanya orang Bani Israel. Hei Maryam, stop perdoman. Nanti di stop perdoman. Itu bahasa Belanda. Kalau stop meji cucuan, stop menang meji cucuan, cermesi ji kecute beli karuan. Itu bahasa Belanda juga. Stop Maryam. Maryam menang, Bu. Karena kata Allah, nanti kalau kamu sudah melahirkan anak, janji jangan ngomong, jangan bicara, puasa bicara. Inni nazartu lirrahmani sauman. Aku berjanji kepada Tuhanku, aku tidak akan berbicara satu patah kata pun. Aku berpuasa. Aku tidak akan berkata apa-apa. Dikumpulkan ulama-ulama tuh kan, Maryam, sirahku Maryam, sirah apa sirah nih kene? Oh sirah. Orang sopan sampai menikiai sirah-sirah. Sampai apa tadi juga kasih? Iya sirah. Maryam, kamu itu bukan anaknya tukang zina, kamu itu anaknya Imran, ibumu Hana. Imran itu saudaranya Zakaria, Zakaria itu nabi. Yahya itu juga nabi. Zakaria itu bukan orang sembarangan, keturunan Bani Israel dari Nabi Ibrahim. Mengapa kau bisa punya anak tanpa punya suami, tidak pernah disentuh laki-laki? Kau berzina dengan siapa Maryam? Jawab apa ora Maryam? Jawab apa ora? Ora. Jadi kalau kita difitnah oleh siapapun, difitnah, jangan jawab, wis diem baik. Jangan difitnah gawe status. Itu gawe status, aku tidak bersalah apa-apa. Tapi mengapa aku yang dituduhkan? Gitu Besti. Lihat. Maryam diam, tidak berbicara satu patah kata pun. Maryam, kau berzina dengan siapa? Kau bisa punya anak. Ini anak zina. Maryam menang. Terus bayinya digeletak ke kening Maryam, geletak. Cari Maryam, beh. Gak boleh ngomong dengan isyarat, beh. Ngomong apa? Ngomong apa? Kongkon ngomong karo bayi. Kongkon ngomong bayi, beh. Beh. Apa cari wong Bani Israel? Hei Maryam, kamu edan, kamu gila. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami berkalam-kalam, bagaimana kami bertanya kepada seorang bayi yang masih dalam gendongan. Bayi dalam gendongan kok ditakoni diwara edan. Jadi Maryam belin jawab, beh. Ayo. Ini mukjizat yang Allah berikan. Beh. Jadi Maryam tanya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana aku bertanya kepada bayi ini? Maryam tuding, dipencet, gibah. Modelnya dipencet. Ada ulama yang bilang kakinya dipencet nggak bisa oleh ibunya. Bayinya ngomong. Bayinya mungkin yang ngomong. Ini ngomong bakwan. Bayi Nabi masa ya? Kita ceramah makanya itu. Karena baju putih bahaya, kok pilak. Apa bayinya menjawab? Bayinya ngomong di hadapan mereka khalayak ramai. Bayinya bicara. Mungkin qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
iki bayi ngucap apa ucapannya, aku ini Abdullah, aku ini hambanya Allah. Bikin corok apa ya? Itu nganggo jeroan. Ini bayi berkata, aku ini Abdullah, saya bukan anak zina. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya, nanti aku ini akan diberikan Alkitab Injil dan aku dijadikan sebagai nabi. Dan aku diperintahkan oleh Tuhanku Allah, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, agar aku berbuat baik kepada ibuku. Bu Nabi Isa wasiat sing Gusti Allah, kongkon berbuat baik kepada ibuku. Maka kita sebagai anak kalau pengen jadi orang mulia, mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah, muliakan ibu. Rokan aku, ayo, yang kayak anaknya pada melawan kita. Tidak akan menjadi orang yang mulia dia yang berani kepada ibunya. Betul apa betul? Maka sampai Bung Haji Roma Irama gawe lagu, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air. Kita mau menyebut lagi orang nyusu-nyusu, mana menek kopi, mana menek kopi. Jari rabi ini kita ngomong makanan kanglos, harap ngopi ning dibayar oli Lebak Wangi oli. Kemarin saya di Babakan, di Bandung Serang di Cikande. Ngopi Cikande boleh nih, Lebak Wangi boleh ngopi. Yang penting nyusu nih rumah ya Kang. Susu apa sih? Emang oli bapak-bapak nyusu? Oh, dikata dasar. Oh, aku bocah sedikit. Maaf aku bablasan. Darah dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Tuhan. Mantan biduan ya. Dan kutukannya jadi kenyataan. Murka ilahi karena murka. Tinggal nyah yang itu masih nyah kono. Ulangi. Murka ilahi karena murka. Ridho ilahi karena ridho. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah lebih sayang dengan bokeh daripada nih rabine bohong pret. Buktinya akeh wong lanang ngusir bokeh gara-gara wedi ning rabine. Iya Pak ya? Siap jam pira gini. Tiba ke ceramah tambah suwe tambah ngamuk. Buru mangan. Wong kempong kok ngomongnya ngamuk. Sudah ya. Anggur kopi cabung. Ajak pilih triun aneh.
Jika kau sayang Pak pada istrimu, lebih sayanglah pada istrimu. Buktine ada anak ditumpang ining bokek tuaran tahan don numpang urip ning anake. Rabine ngewet, ngerti sewet ya? Ngamuk rabine Kang. Pokoknya lamun ibu masih ning kene kita mah kita mah pegatan bae. Wong lanang endengkluk. Emboke numpang di rumah anaknya diusir gara-gara rabine. Betul apa betul? Anak orang kayak mana? Anak kan Indosiar kayak bu ya. Ibunya diusir, cari sayang kepada ibu, tidak mengalahkan sayang kepada istrinya. Buktine rabine nganggo gelang emas, bandul cilik wong wadon pas sombong Pak, kadang-kadang bandul cilik dikaton-katonakeun, wong lanang bandulnya gede disusup. Rabine gelangnya niku nana woh. Wis melu ngaji, mudah-mudahan sing kumpul pengikian Masya Allah dapat berkah kabeh, amin. Bekas duduknya ibu-ibu, bapak-bapak, bu, bekas bokong, ngerti bokong? Ngerti bokong ngerti? Bekas bokong sampai nganggo dodok ning pengajian, hitung pahala ning Allah, amin. Tambah gede bokongnya. Priben bokongnya ibu-ibu beli gede ya bu ya. Galulan suntik maning kabeh cus. Suntik kabeh cus. Pegel suntik KB ngomong di bubidan kita mah pegel suntik KB baik. Terus kita pengen nganggo pil baik bubidan pil ya wis bu ajak kalian diinung ya. Iya duduk diinung pilnya ditaruh di jendela dibuang nih anak kayak ditotol nih ayam aing anak ayam orang ngendut notoli pil KB. Makanya bedane pil KB karo pilkada. Kalau pil KB klalen nginung dadi, pil KB klalen dadi, bakal pilkada dadi. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Suaminya kalah, masya Allah sama istrinya, ibunya diusir. Pak, ngomong kamar ini perintah Allah lewatlah bisa. Jangan takut sama istri. Siap? Memble masa waninya emang kiai wani ning rabine pada bae wedi. Sehebat-hebat wong lanang ning rabi masa wani aja maning wong Lebak Wangi. Nabi Ibrahim disewoti ning rabine kaki ilmu meneng. Wis pura-pura budak bae. Bapak budak bae budak. Bu, suamimu punya hak terhadap orang tuanya. Pengen jadi orang mulia dipesan kepada Nabi Isa. Jangan melawan sama orang tua, hormati orang tua, hargani orang tua. Saya masih punya ibu, usianya 84 tahun. Saya sangat hormat, sangat patuh kepada ibu saya. Karena doa ibu itulah yang mustajab, langsung dikabul oleh Allah. Amin. Jika kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah. Jika kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Masya Allah, yang namanya ibu berjuang demi anak luar biasa. Nggih napa nggih? Seorang ibu rela hamil, meteng, bapak-bapak kan cuma nitip baik. Nitip. Sing bobot ibu, sing meteng, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sangang ulang saya gawe drum band. Melaku angel, mengkurep beli bisa, turu miring kayak jalan ningker. Mengkurep beli bisa, melumah kayak kuburan. Gending kai, masya Allah, wahnan ala wahnin, gara-gara bapak-bapak.
betul Bu? Abot ora wong bobot, wong meteng hamil berat wahnan ala wahnin, melahirkan pertaruhannya antara hidup dan mati, melahirkan, menyusui. Ya Allah, istri kula sampai nangis lagi ke anak kula nomor 3, ngomong janji ya Rob, pokoknya kalau saya punya anak lagi saya janji anaknya tak susu ini 2 tahun beli pegot bener tekan 2 tahun lui masih nyusu gitu, pakai dijawab hilang siji deket rumah. Biar orang tua susah payah, yang penting anaknya senang. Betul apa betul? Biar orang tua pertaruhannya melahirkan hidup dan mati, orang tua rela demi anak. Betul? Bahkan karena orang tua begitu sayang kepada anak, tapi anak belum tentu sayang mari wong tua. Betul? Abang ngamuk kita begini. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk memberikan wasiat, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Orang yang sombong adalah orang yang berani durhaka kepada orang tuanya. Bu, maka malam hari ini yang kumpul kita doakan untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, amin. Untuk yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah tempatkan di sisinya yang mulia, amin. Orang tua sing wis meninggal dalam anaknya pada duduk di pengajian mendengarkan majelis ilmu membahas sejarah Nabi, maka insya Allah ganjaran sampean, pahala sampean malam ini ditransfer kepada orang tua. Amin ya Rabbal. Cukup ya wis ya. Terus. Baik. Ibu bapak, Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah, diperlihatkan Nabi Ibrahim berziarah kubur ke kubur Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad ada bekas tapak kaki kanannya di kubur Nabi Ibrahim. Ini betul. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tua masih hidup, tetapi berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal dunia, dipendam, dikubur di dalam bumi, kita masih punya kewajiban berbakti dengan cara apa? Ziarah kubur, doakan orang tua kita. Dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad ketika Isra disebut dengan hablum minanas, Nabi berziarah ke kubur-kubur para nabi, lalu Kanjeng Nabi Muhammad turun berziarah ke kubur Nabi Ibrahim, sing mudun sikil tengene, masih ana di samping kubur Nabi Ibrahim. Kula takon yang gait-gait iki tas ziarah Nabi Ibrahim, kula mek watu ditutup ora katon. Kula ngomong ngerti ya. Wong pada gosok rebutan, wah rebutan, kula ngoncer buan rata kayak wong lebak wangi ya. Wong pada gosok sampai gosok bae. Gosok. Saya takon. Wah, ngomongnya tidak angker. Saya gosok, saya tanya, ini apa yang pada gosok apa, Get? Dijawab, ini adalah batu bekas telapak kaki Kanjeng Nabi Muhammad yang sebelah kanan. Oh, karena tahu karena ini bekas telapak sikil Kanjeng Nabi, oh tak gosok-gosok, tak bolak-balik. Bokat be dia munggung lebak balik. Saya gosok, tak ambung bu, masya Allah. Bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad, mambune harum, mambune wangi. Coba telapak sikil lebak wangi. Bukasi. Saya nanya, kapan Kanjeng Nabi Muhammad datang ke sini, kapan? Dijawab ketika Isra. Itu yang kumpul-kumpul bawa apa? Segak. Ini tanda ini berarti udah mau selesai. Tapi saya kayaknya nggak makan. Orang puasa dibungkus baik. Nggak berkat rabine kita. Bakal balik ceramah orang gak berkat, rabine kita ngamuk. Maju apa? Balik juga berkat, balik jam teluh juga berkat. Daripada kita ribut karena rabine kita, masih mending ngomong panitia berkat galak nani mobil kiai. Maka saya doakan malam ini yang pahalanya paling gede single manjina berkat mobil kiai.
Ibu bapak, Kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur ke kubur Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi dawuh, ana da'awatu Ibrahim wa busra Isa. Aku ini berkat doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihis sallallahu Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ziarah ke kubur Nabi Sulaiman, terus berputar kubur-kubur para nabi. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad tujuan Isra. Yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad salat dengan 124.000 nabi dan rasul. Rasulullah Muhammad yang jadi imamnya, seluruh para nabi berada di belakangnya. Sejak saat itulah Nabi Muhammad dideklarasikan sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Lahirnya belakangan disebut dengan Nabi akhir zaman. Tapi mengapa dikenal dengan sebutan pemimpin para nabi dan rasul? Karena Rasulullah Muhammad menjadi imam sholatnya para nabi dan rasul ketika Isra. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik sampai mendapatkan perintah sholat 5. Wes, itu tujuan hikmahnya. Apa sebabnya? Kok sampai Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan dari Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit, bertemu dengan para nabi, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Apa sebabnya? Pasti ada sebabnya, betul? Apa sebabnya? Satu, buka dalam kitab Duratun Nasin. Ngaji orang ini kena ngaji kita orang. Ngeriki ngajinya setiap minggu sekali ya? Minggu sekali. Yo santriku lah nih pondok ngaji sehari 3 kali, orang pintar-pintar. Ini kan ngajinya seminggu sekali. Para pintar sini. Saya lupa bawa kalender, gak banyak, cuma ada 5 biji. Nanti panitia untuk ada kalender pesantren saya di Kembangan. Namanya Pondok Pesantren Al-Wasilah, berdiri tahun 88 di Kembangan, Jakarta Barat. Bapak saya kiai, Bu, anaknya 12. Wow, kenapa ke anak kakek? Karena ke sarungan baik. Ibu bapak wis kaji, apa sebabnya Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan dari Allah? Karena Kanjeng Nabi Muhammad diuji oleh Allah dengan ujian yang terberat di dalam kehidupannya. Bu, Kanjeng Nabi itu manusia sama dengan kita. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Nabi, aku ini manusia, kalau wong Lebak Wangi nangis, aku nangis. Lamun wong Lebak Wangi kawin, kita ya kawin. Lamun wong Lebak Wangi pegatan, kita ya. Tapi Nabi manusia biasa, cuma bedanya Kanjeng Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah, dibimbing oleh wahyu. Kanjeng Nabi oleh wahyu, wong Lebak Wangi oli ya WA. Apa sih gerembet-gerembet begini? Awan mantun ini. Nginte. Kanjeng Nabi Muhammad dibimbing oleh wahyu, dapat wahyu dari Allah, maka menjadi manusia terbaik. Kalau wong Lebak Wangi beliau oleh wahyu oliye we. Kanjeng Nabi Muhammad diuji oleh Allah dengan ujian terberat, bagaimana tidak? Bu. Sejak lahir Kanjeng Nabi Muhammad wis dadi anak yatim. Alam yajidka yatiman, lahir dalam keadaan yatim. Ada ulama juga berkata lahirlah yatimnya Nabi setelah bapaknya wafatnya bapaknya setelah Nabi lahir. Ada yang bilang juga sejak dalam kandungan. Gak jadi soal. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj. Anak sing ngomong bulan tanggal 2, 3, 4 terserah. Tanggal gak jadi masalah dalam ilmu sejarah. Yang penting pernah terjadi pada diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj pas
pasti terjadi. Kita harus yakin, si beli yakin kafir. Betul? Wes, 15 menit lagi waktu kita nih. Jam 12, berikan lewat karena jam 12 waktunya wong dampet. Jam 10 cendekan yang 10 dawa ning ning 12. Jam sanga cendekan yang sanga dawa ning 12. Kapan jam 12 dawa cendak dari Nah, itu harus bukti. Kanjeng Nabi Muhammad diuji sama dengan kita. Ujian terberat, bagaimana tidak? Lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Nu'ay bin Kilab bin Ghalib bin Fi'ar bin Kinanah bin Quraisy bin Kinanah bin Ma'adi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Bapane Abdullah meninggal dunia, yatim. Usia pitung dina Kanjeng Nabi Muhammad Arab di Payaran. Kanjeng Nabi Muhammad bayi, Bu, mau dikasih nama oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Dimasukkan ke dalam Ka'bah karena kakeknya, saya jelaskan, kakeknya Rasulullah Muhammad itu pemegang kunci Ka'bah yang meneruskan perjuangan ayahnya, namanya Hashim. Hashim itu buyutnya Kanjeng Nabi. Hashim duwe rabi arane lamun bisa jawabnya arane Bu Hasim. Hasim duwe rabi arane, nah Bu Hasim. Karena rabine RT pasti dipanggil Bu, rabine lurah dipanggil Bu, rabine tukang urut dipanggil Bu. Urut Bu, corok sopan. Foto dingin. Untuk di IG ya. Saya laporan nanti, saya pakai sarung Wadimor, sarung untuk itu. Iklannya TV One. Usia 7 hari Rasulullah Muhammad bayi dibawa oleh kakeknya, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Mau dikasih nama, wis manjing dari Ka'bah dikeluarkan. Wong pada kumpul kabeh di depan Ka'bah, halayak ramai kumpul karena biasa memberikan nama. Abdul Muttalib ditakoni, wahai Abdul Muttalib, sampean Arab Payaran putune siapa? Mau dikasih nama siapa cucumu? Abdul Muttalib mengangkat bayi ini. Ketika akan menyebutkan nama untuk cucunya, maka lidah dan bibir Abdul Muttalib digerakkan oleh Allah. Abdul Muttalib berucap, apa ucapannya? Tak arani putune kita kelawan aran Muhammad. Kurang kompak. Tak arani putune kita kelawan aran Muhammad. Abdul Muttalib dikomplain, mengapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Nama Muhammad nama yang tidak lazim, nama yang tidak umum. Memang nama Muhammad tidak boleh ada satu manusia pun yang pakai kalau Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir. Sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Armiyah, Yarmiyah, Daniel tidak boleh pakai nama Muhammad. Sekarang Kanjeng Nabi Muhammad sudah lahir, betul? Ning Lebak Wangian apa orang aran Muhammad? Tidak boleh orang pakai nama Muhammad. Abdul Muttalib ditanya, mengapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Abdul Muttalib menjawab dengan kalimat, kayyahmadahu man fis samai wa man fil ardi. Tak arani putune kita kelawan aran Muhammad, agar kelak anak ini akan dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Puji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kanjeng Nabi Muhammad usia 15 hari dibawa, dipisahkan dari ibunya, mondok kemana? Ke Bani Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, bergaul dengan orang-orang miskin, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, berkelompok dengan orang-orang miskin. Mengapa Allah sampai Kanjeng Nabi Muhammad dipisahkan ke Bani Sa'diyah? Satu, agar Kanjeng Nabi Muhammad akhlaknya tidak terkontaminasi dengan akhlak masyarakat Mekah yang saat itu rusak, masyarakatnya jahiliyah,
bobrok nyembah berhala, Kanjeng Nabi dipisahkan, dibawa ke Bani Sa'diyah, bermain dengan anak-anak kecil, dengan orang-orang miskin. Allah juga punya mau agar Rasulullah Muhammad nanti sangat sayang ning wong miskin. Sampai mau meninggal dunia Rasulullah Muhammad sayang. Ibu bapak, usia Kanjeng Nabi Muhammad 5 tahun, lagi dolanan, ngerti dolanan ya? Sedang bermain, tiba-tiba tangannya digeceki, ngerti digeceki? Dipegang oleh 2 orang besar, kan tangannya Kanjeng Nabi 5 tahun. Terus dikedenakan, dikaya-keden, apa? Dijongkangakan, dikayang, jelekakan, sampai juga banget. Iya, dijelekangkan. Nanti bikin judulnya Nabi Muhammad usia 5 tahun dijelekangkan oleh 2 orang asing. Dijelekangkan lalu dibelah dadanya. Pembelahan dada pertama usia 5 tahun. Di sejarah ini berapa paham ya Bu ya? Rajaban sekaligus muludan. 5 tahun dibelah dadanya, dicuci, dibersihkan. Pingsan. Rasulullah Muhammad pingsan. Teman-teman kecilnya teriak, wedi, manggil ibunya, ibu. Jangan tunggu sebelum, bu. Sekarang turun bu. Ada apa nak? Ika Muhammad kenger, Muhammad pingsan. Diambil Rasulullah Muhammad, bayi kecil 5 tahun, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, dikembalikan kepada ibunya Aminah. Kata Halimah, kita nih wedi, bukan terjadi apa-apa sama anak ini. Ya sudah, nggak apa-apa, aku terima. Diterima oleh Aminah. Usia 6 tahun, Aminahnya meninggal. Ngenes betul? Orang dua bapak, orang dua yatim piatu. Apa ya? Kabel kaget. Yatim piatu. 6 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun, 8 tahun kakeknya wafat mani. Muyuh. Awas buat itu. Begitu bakal pengen muyuh, tahan. Silakan yang mau kencing dulu, silakan. Biasa lo ngomong orang yang lebak wangi baik. Ibu wafat, ayahnya wafat, jam 12 nih. Tadi saya naik harusnya jam 10, 2 jam saya ceramah. Iya, tuh kamar-kamar undang maning ya. Saya sampai sini tadi jam setengah 10, jam 9 saya udah masuk. Jam 8 saya sudah di Keragilan, tol Keragilan. Saya makan dulu, terus sholat ya di rumahan alasan baik supaya lamun kempong wetenge ya tambang ngamuk maning. Tapi nggak boleh terlalu banyak, saya makan sedikit saja. Makannya sedikit, titik mangan, titik mangan. Sallallahu Nabi Muhammad. 8 tahun kakeknya wafat. Ora duwe bapak, ora duwe ibu, ora duwe kakek. Usia 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Diasuh oleh Abu Thalib, ikut angon wedus. Nih kayaknya masih ngerti di angon wedus. Masih anak tukang angon wedus ini nih. Kata Nabi, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidaklah dia akan menjadi seorang nabi kecuali dia pernah jadi tukang gembala kambing. Semua nabi gembala wedus, gembala kambing. Nabi Ibrahim wedusnya banyak. Nabi Musa ditanya, wahai Musa, tongkatmu untuk apa? Untuk mengambil dahan untuk ternak-ternak kambingku. Nabi Yunus semua ternak kambing. Semua.
Kata Nabi, tidak akan dia menjadi seorang nabi kecuali dia pernah jadi tukang penggembala kambing. Pertanyaannya, kenapa nabi semuanya kudu ngembala wedus? Tahun Arab. Kenapa kudu wedus? Nah, nanti kita jelaskan ya Bu ya. Insya Allah dikit-dikit, hampir ngaji. Malam ini ngaji 1 jam, insya Allah sampai pintar. Amin. Ini saya jelaskan semua nih. Larang diumumkan ini, larang. Ya. Saya tidak akan bisa masuk TV One, nggak bisa. TV One tuh susah masuknya, nggak bisa, bener. Harus ilmiah, harus pinter, dilihat kurikulum fit, mondoknya di mana, sekolahnya di mana, organisasinya apa, ikut apa, itu harus ada. Standar dai MUI sudah harus punya. Saya kebetulan wakil ketua komisi dakwah di MUI DKI. Kakak saya sebagai ketua bidang dakwah, bidang fatwa di MUI Banten. Saya punya kakak di Banten. Namanya Profesor Dr. Ahmad Sanusi LCMA. Itu kakak kandung saya, beliau dosen di UIN Serang. Nah ya, itu kakak saya, makanya mirip-mirip, cuman dia putih. Ya kita lihat itu manis. Itu kakak saya. Terus ini Bu, biasa nih pamannya ngangon wedus, memelihara kambing 12 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad dibawa berdagang. Ingat Bu, saya ceramah juga di Indofood, saya ceramah di Biwali. Saya bilang Nabi kita mengajarkan kepada kita bukan menjadi orang malas. Karena Nabi Muhammad menggembala kambing gelem. Lamun ana ning kene ustaz kemanggon wedhus gelem apa ora? Masa gelem? Nabi lo menggembala kambing. Jangan gengsi jadi ustaz, jangan gengsi jadi kiai. Ayo kerja, ikhtiar untuk dunia, apapun boleh. Ngajar wajib. Betul apa betul? Nanti nggak boleh orang cari keuntungan, orang berbisnis dengan ceramah, nggak boleh. Maka saya ceramah kemana saja ikhlas. Orang dibayar amplop nggak masalah. Beli habis ini, beli dipayar, alhamdulillah udah dipayar kebangetan teman. Tidak boleh, itu waktu ganti bensin sama solar lah. Kanjeng Nabi Muhammad 12 tahun dicontohkan berdagang dengan pamannya Abu Thalib. 12 tahun wis pinter dagang, dagang kelambi, dagang rempah-rempah, dibawa ke Syam, ke negara Syam. Mau beli Syam? Ayo Pak. Si luas gitu. 12 tahun. Usia Kanjeng Nabi Muhammad 25 tahun kurang. Ya, 12 tahun diulang lagi dadanya. 25 tahun kurang, Kanjeng Nabi Muhammad dibawa. Ini kamera kesini saya aman nggak? Aman nih, sekali aman belah. Nomor aja pegel. Dibawa oleh kakeknya. Muhammad. Ika anaknya nangis Muhammad. Anak yang dibawa ke pengajian, jangan kira saya dulu sering digotong-gotong oleh ibu saya. Ibu saya doa, ya Allah mudah-mudahan anak saya nanti jadi kiai. Itu doanya mbok. Makanya sampai jadi ibu jangan gampang doa yang jelek buat anak, jangan. Anaknya nakal, dasar anak baduk, anak setan. Lawan anak setan boknya apa? Jangan dibilang anak setan. Anak setan bapaknya iblis. Jangan. Anak itu punya kelebihan, ya Bu ya. Ayo nang Muhammad, jangan kerja kita bisnis mandiri, kita bekerja ke perusahaan seorang wanita. Di Bekas saat itu ada saudagar kaya, Sugi pisan, sugi banget, saudagar kaya, perdagangannya hebat luar biasa. Namanya Khadijah. Anak aran Khadijah. Anak Khadijah. Waqiah. Dan Kimi. Tarsih. Warsem. Omar Fuana. Oh, Tarsina anak. Oh, Tarsina aja.
Hah? Oh, Marsinan. Wis begini. Di Mekah ada saudagar kaya namanya Khadijah kaya raya. Sok tahu. Kanjeng Nabi selawat tahun mau dibawa berdagang bekerja ke Khadijah. Di Mekah ada saudagar kaya namanya Khadijah. Satu malam Khadijah tidur. Begitu tidur Siti Khadijah bermimpi. Apa mimpinya? Khadijah melihat matahari besar turun masuk ke dalam rumahnya. Khadijah melihat cahaya matahari terang sampai keluar ke pintu dan jendela rumahnya. Bahkan cahaya matahari menerangi seluruh alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Begitu mimpi dalam matahari besar masuk ke dalam rumahnya, Khadijah tangi. Ngerti tangi ya? Bangun dari tidurnya. Ibu-ibu pernah mimpi ora? Jare Kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah illal mubasyirah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik dan mimpi-mimpi yang benar. Kalau kita tidur mimpinya mengandung kebaikan, mimpi mengandung kebenaran, itu pasti datangnya dari Allah, pasti dari Allah. Tapi kalau kita tidur ngimpine blenak, ketemu karo bangsa jin merkayangan elailu banaspati gendru tek mamang wewe besi serani pocong suster ngesot sundal. Kalau kita mimpi jelek pasti dari setan. Maka diajarkan kalau mimpi baik hadap ke arah kanan, kalau mimpi jelek mimpi besaki ibu-ibu ngadep ke arah kiri, bangun tidur ngadep ke arah kiri terus ngiduh. Ngerti ngiduh? Cok ngiduh tapi bilang dia nalakinnya orang itu diajarkan, dibuang. Kalau mimpinya baik hadapkan ke arah kanan. Mimpi itu ilmunya para nabi yang masih ada. NU Nahdlatul Ulama, saya salah satu pengurus di PWNU DKI Jakarta. NU dibangun dari mimpinya Mbah Khalil Bangkalan, bermimpi bertemu dengan Sunan Ampel, diperintah untuk membangun organisasi, panggil muridnya Mbah Hashim As'ari, bikin wadah namanya NU Nahdlatul Ulama. Islam datang sampai ning Banteng Lebakwangi. Dulu Islam belum nyebar ning kene, agamanya Hindu Buddha. Datang seorang syekh namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq sebab mimpi bertemu dengan Nabi. Datang ke negara Campa. Di Campa ada kesultanan besar Islam, dua anak wadon. Ayo! Namanya Nyemas Ratu Subang Larang. Wonge ayu hafal Quran, dibawalah ke wilayah Nusantara. Pertanyaannya, kenapa wong wadon ayu sing digawaning Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq nyebarkan Islam ke tanah Nusantara? Jawab. Kenapa wong wadon ayu? Kenapa wong wadon ayu? Karena raja bikenan deleng anak wong wadon cantik. Penguasa di mana jatuhnya gara-gara perempuan? Betul. Gak bisa wadon. Saya pernah datang ke kubur Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh raja, bu, rabine bae 700. Oke, rabine 700 bukan dalam tafsir Ibnu Katsir. Istri Nabi Zawud 99, Nabi Ibrahim 3, Nabi Yakub 2, Nabi Muhammad lebih dari 10. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Nabi Sulaiman istrine 700. Hebatnya sewengi digilir kape. Cari minum jamu nih lebak wangi. Serius itu bukan bercanda. Namanya Syiddad bin Ad, raja penguasa dunia, bukan dalam tafsirnya. Punya kerajaan namanya kerajaan Iram, Iramadatil Imad allati lam yukhraq mithluha fil bilad. Raja Syiddad bin Ad kerajaannya Iram. Anak wadone 6.000. Rabine 4.000. Kapan nganggo sempak? Dulu munggah melorot ban. Anjang ngomong kayak kiai. Oh, kiai pantesan sarungan tae. Nyilak dadi anak. Karena di Nusantara banyak raja-raja Hindu dan Buddha nggak boleh lihat wanita cantik. Saya buka di dalam YouTube saya bikin di Alsinta TV, saya masuk juga Alsinta TV. Begitu melihat ada seorang wanita cantik yang hafal Quran, raja mengadakan sayembara, dimenangkan oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi
menaksir kepadanya Mas Ratu Subang Larang yang seorang muslimah. Jadi Prabu Siliwangi nong sirawong ayu kita pengen lamar sirat tak dedina permaisuri kerajaan Pajajaran gelem beli gelem kudu gelem bakal belum tak kecak. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang? Ya silakan, saya mas seorang wanita, kalau kau mau melamar saya silakan, dijadikan istri silakan, tapi anak syaratnya apa? Sok ngomong. Jaluk apa? Pengen jaluk emas mong. Terus pirang-pirang emas Joko, Mas Duki, intas bermata bilang mong. Jaluk apa? Mintanya kalung lintang kerti jejer satus disanggup Prabu Siliwangi adanya di tanah Arab mabur maca hong dua ilmu hong. Ilmu nih hong kula dipai ilmu nih bapak kula wong Cirebon. Wah biar pak lamun ana wong lanang dua rabi rewel kimet banyu 11 ki. Jampi nih makanya ki, jampi nih makanya ki. Ora haus ora apa ora contoh. Tapi lagi turu sampai jampi ke kumur. Bismillahirrahmanirrahim. Jampi kayak kanan pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem buntutnya mangap, sangat memilkem. Eling cing calingkem buntutnya mangap, cangkem memingkem, mingkem mak rabine kita siarannya warsem. Mingkem si warsem berkah la ilaha warsem lagi turu sembur raya. Insya Allah tangi turu ngamuk. Dua ilmu hong mabur tibaning wilayah tanah Arab. Anak wong lagi maca tasbihnya diambil nggak bisa. Prabu Siliwangi apapun syaratnya aku mau. Jari wong tua mau syaratnya syahadat. Prabu Siliwangi maca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Manjing Islam sudah di wong Islam dinakna tasbih. Maca hong beli mumpah hong mogok hong sudah di wong Islam. Baca bismillah, mabur tiba ning Kerawang, dibawa ke Pajajaran, punya anak 3. Pertama namanya Raden Walang Sungsang, nama lainnya Syekh Somadullah atau Syekh Abdullah Iman Pangeran Cakrabuana Kiku Cirebon. Wongnya pada siji. Punya adik nomor loro namanya Mas Ratu Rara Santang, nomor 3 namanya Pangeran Sengara, singkatnya sejarah Walang Sungsang Rara Santang dicocok karo bapaknya lari ke Muara Jati Cirebon, singkatnya sejarah berangkat haji ke Baitullah. Mas Ratu Rara Santang pengen balik ditawan nih gubernur Mesir namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel. Dua anak loro siji arane Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sejak 7 tahun berguru ke para imam-imam besar di tanah Mekah. Udah dewasa datang ke uaknya menikah dengan Nyai Kawungan, menikah dengan Putri Ongtin, punya anak Pangeran Arya Kuningan, menikah dengan Banten, Raja Banten namanya Raja Solosoan, namanya Nyai Kawunganten, punya anak namanya Pangeran Sabah Kingking yang kita kenal dengan Maulana Hasan. Mungkin saya orang Cirebon paham, saya buka itu di TV One. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Khadijah mimpi melihat matahari, bangun dia. Begitu bangun Khadijah datang ke tempat pamannya, mamangnya, ngerti mamang ya? Namanya Waraqah bin Naufal, gedog lawang, dog mang, nun sipal, mang, wis ngopi apa nyusu mang? Oh energi, betul pamange, ada apa nok? Wong ayu, Khadijah na apa nok? Anu mang, mau bengi kita ngimpi apa nok? Ngimpi yang deleng matahari besar turun masuk ke dalam rumahku sampai cahayanya terang. Takwirkan mimpiku lama, saya tidak pernah mimpi seperti ini. Kata mamangnya, dodok menang. Gitu dodok. Dibuka kitabnya oleh pamannya. Mamangnya kaget, mamangnya jerit. Awas kecekan kuping. Khadijah! Khadijah, kenapa engkau menjerit paman? Khadijah, ini menurut kitab takwil mimpinya. Kau bermimpi melihat matahari begini. Menurut kitab takwil mimpinya, ora suwe maning nong sira bakal duwe laki. Sira bakal duwe laki mang iya, karena memang Khadijah dudu wonten perawan 40 tahun rangga pimpira itu rangga pimpira apa doyan
menjanda lagi, menjanda lagi loro, menjanda. Kini ku menjanda 7 kali. Masuk janda pimpin. Ngopi gue mah. Bener. Khadijah dudu perawan, dudu gadis. Khadijah wong wadon randa pimpira. Pinora begitu. Pertama Khadijah menikah dengan laki-laki namanya Abu Halah. Abu Halahnya mati, meninggal dunia. Tambah kaya Khadijah. Nikah lagi dengan Atiku-nya mati maning. Kanjeng Nabi Muhammad yang pertama kali dinikah oleh Nabi bukan perawan, bukan gadis, tapi randa mati. Kenapa randa mati? Lamun randa urip ruwet. Ya bagi waris. Ya mantan laki dilakukan WA, CLBK, macam-macam buat. Maka randa mati. Sira bakal dua laki Khadijah. Dua laki, iya. Apa hebatnya suami saya ini, paman calon suami saya, hebatnya apa? Cari Mamang Enok, suamimu itu nanti bakal jadi nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman, paman, iya. Nanti suamimu bakal ketemu makhluk besar di atas sebuah bukit. Nanti suamimu akan dimusuhi oleh keluarganya, akan diusir dari tempat lahir. Oh gitu bang, iya. Siapa arane emang? Arane Muhammad. Begitu disebut nama Muhammad, Khadijah ingat baik Khadijah, ingat Muhammad. Lamun ana rangda ning Lebak Wangi. Orang tak pernah gak kepikir. Lamun ana rangda ning Lebak bakal ngaji di atas jam 12 makanya ibu error. Lamun ana rangda ning Lebak Wangi usia 40 tahun depan bujangan pasti bakal begini bangnya makanya. Hanya ya kok ganti kita dikit hanya dia ya yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang Alexis ngaji di atas jam 12 error benar. Ayo baik coba buktikan. Kalau tidak digoyang wis ngantuk. Benar, jangankan 1 jam, wis setengah jam lah. Selama lempeng ibu-ibu neraka itu makanya sudah kayak aduh habis bubar terus tinggal banyak ya benak. Kurang aja. Ya ibu orang benak. Khadijah teringat-ingat Muhammad. Kapan kita bisa berjumpa dengan Muhammad? Kapan aku bisa berjumpa dengan kekasihku, calon suamiku Muhammad? Masya Allah. Khadijah rangda subi pirang-pirang sing demen bu. Ana sing arep lamar Khadijah dog Khadijah. Iya. Arep lamar sira Khadijah. Sampean sapa? Kita bos ndog. Anak bos ndog ini anak. Khadijah maaf punten, hati saya tidak bisa nerima siapapun karena aku sudah menanti calon suamiku. Gitu Khadijah, terus cintamu aku tolak. Bos ndog kecewa. Bos ndog nembang lamun ning Lebak Wangi. Senajan masih teman sun rela lepasakeun senajan batin lara kita kudu apa
kulasi mawas diri teroret kalah kenang Allah Akbar duene cuma cinta harta mahkula langkah cinta nekula segede gunung tapi akhirnya kandas beli tepung bandinganane langit lan bumi senajan maksa beli mungkin duweni demen memang demen sayang memang sayang Warga error bos endog kecewa. Ini bukan lagu Jawa aslinya bu, lagunya Imam S. Arifin. Jangan tinggalkan apa tadi? Ku mohon kepadamu tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Ustaz apa lagu Jawa, lagu dangdut apa aja maning lagu kalah mata di tarling terbaru kita apa? Sob, lagu apa? Apa unyu-unyu? Gonta ganti pasangan ora. Lagu terbaru pengen gue nih minder kaya beli pantes kula demeni senok sadar kula mah cuma modal cinta ngaca diri beli mungkin diterima repek harapan jajal tercoba ngungkapakeun rasa cinta tapi isi rasa ning ati watire ora diladeni. Wartiyum seluruh lagunya sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sing paling tak eding lagu tadi mungkin beri bisa diilangkan tetep baik perasaan sun keganggu yang sedina beri ketemu kelingan kenang pesek bayang nih lambene kang kula ngerti sampean wis duwe tapi kepriben kula diwayukan baik bapak-bapak Khadijah menemu calon mau munggah jam 10 pas terus bu ibu-ibu bakal bapak-bapak us munggah ku belum limut terus bu terus sampai enak mengisar bari mangan ke kita bubur dari beli pegel ada besi mau namun beli ngadeg beli semangat kan ibu ya sallallahu Nabi Muhammad terus nih sampai Islam ya aja bu ya sampai apa mau tuh sampai apa Khadijah bos endog kecewa ya kalau bos beras anak bos beras
Oke. Oh, bos empangan. Juragan empang ya? Iya ya, anak gue yang masa aku kabeh apa ngaji ya? Lagu taling, lagu dangdut kecil buat saya kecil. Apa nih? Priben carane, priben akale, pengen kelakon, kepengen ketunggon. Apa kecil? Lagu habis peta kapal. Lagu taling mah ini kecil, lagu mas lewatan gak apa. Terus kok benar di mana? Khadijah menunggu calon suaminya 40 tahun. Khadijah 40 tahun kurang Kanjeng Nabi digawa. Ayo nang Muhammad mendimang Ome Khadijah. Sampai dia rumah Khadijah, pamannya ngomong sama Kanjeng Nabi, Muhammad tunggu di Jabah. Karena kebiasaan orang Arab begitu, tunggu di luar. Aku mau masuk ke dalam Khadijah, ke rumah Khadijah. Gedung lawang, dong 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 dong. Khadijah, masih semangat ya? Luar biasa. Wis kita bisa error, sampein aja. Khadijah metu. Abu Thalib, anak apa Abu Thalib? Anu Khadijah, saya datang ke sini bawa ponakan, pengen ikut kerja ke perusahaan sampean. Karena Khadijah bu bagian wong wadon randa sugi ga. Mani fakir miskin. Lamun randa sugi medit gua apa? Lebih pilih. Barang rata-rata wong wadon randa sugi medit. Jadi siapa? Jadi oke. Makanya yang dipilih Khadijah, wong wadon randa sugi sing loman. Ayo bol-bolan pengajian, bol-bolan nyangoni kiai ini. Belas Khadijah ponakan kula. Kenapa sih Abu Thalib? Saya punya ponakan sejak lahir sudah bapaknya meninggal. Usia 6 tahun ibunya meninggal, usia 8 tahun bapaknya, kakeknya meninggal. Sekin karo kita Khadijah ingin cari pengalaman lebih banyak berdagang Khadijah. Oli apa orang Khadijah? Sampean siapa? Neng oli baik, obong-obong bos beras. Oli apa orang Khadijah? Oli, karena Khadijah memang karyawannya banyak. Di ponakane Abu Thalib ikaning Jabah. Sapa arane Muhammad. Wah, jenggele Khadijah bangun. Mana Muhammad? Lagi ngenteni Muhammad, dipanggil Muhammad nenek. Khadijah pengen ketemu. Dihadapkan di hadapan Rasulullah Muhammad. Khadijah pesem. Aduh, dia Kanjeng Nabi, Masya Allah. Bu. Kanjeng Nabi Muhammad wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Kanjeng Nabi wonge isin banget isine. Di hadapan Khadijah Kanjeng Nabi isin dan dengkluk kayak kula makan yang kula pengen isi. Dengkluk. Khadijah takut, kita lagi ceramah. Kok beragat-beragat wis. Wahai pemuda, siapa namamu? Namaku Muhammad. Pesa rangga. Siapa ayahmu? Ayahku Abdullah. Siapa ibumu? Ibuku Aminah. Bani apa? Bani Hashim. Suku apa? Suku Quraisy. Khadijah seandainya mulut dan bibirnya tidak mampu dikunci, maka di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Khadijah akan berkata, ya Muhammad, I love you Muhammad, aku cinta. Kerja pada perusahaan Khadijah, menjadi karyawannya Khadijah, berdagang dengan Maisarah. Suwe-suwe Khadijah yang ngomong mengutarakan menikah Kanjeng Nabi Muhammad dengan Khadijah. Bu, ini contoh uswatun hasanah yang ada pada diri Rasulullah. Bagaimana tidak? Khadijah berada dalam didikan Rasulullah Muhammad. Wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Muhammad. Masya Allah, Khadijah bagian sugih pelawat dunia, bos besar, punya suami, walaupun tadinya karyawannya. Khadijah orang wani lawan nih akhir. Seren awas. Ayo.
bonggang serang. Coba nih Lebak Wangi ada rabine Sugi laki dia melarat. Rabine Sugi bos beras laki dia melarat dia enak. Ada ngomong laki dia kang kepel, kang belanja, kang nyuci. Ada nih gede sing laki dia ngomong kepel anak. Udah ada sing laki dia ngomong pembasuh anak. Kon metong sisa. Laki dia melarat Rabine Sugi salah sedik suaminya dituding melarai ini. Bari malah kedik ngomong apa? Sira ku menek uang lanang ku beli gabak apa-apa. Dua umakan udah kena kita oli mangkat di luar negeri, Taiwan, Taipei, Taichung, Taiching, Taicheng. Bangsa Tai-Tai yang kabeh. Dua mobilnya kita kan, dua umah-umahnya kita. Sampean ku sira ku menek ku blega-blega apa-apa, sira kan menek mau gaul lato-lato. Bu, tidak boleh orang perempuan melawan kepada suami. Sanggup? Ajak melawan kepada suami. Jangan gentak-gentak kepada suami. Ustadz, kita dua laki-laki itu kemungkinan Pak Ustadz. Premen Pak Ustadz, apa premen apa kita masih bakti? Wajib bakti. Wajib, ayo. Kalau masih jadi suami, wajib. Pak Ustadz, lakinya kita sering bebodoh Pak Ustadz. Jaluk duit nih kita Pak Ustadz nganggo tuku orang ngomongnya bluren duit nganggo toro granda. Suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni Rangga lot duit modal kongorea entok nganggo torok pantesan kaji lanang solot niliki pinian pinter nyogok ning pawongan supaya aman demenan judulnya kaji gaul. Bu, Khadijah wanita yang taat kepada suami walaupun Khadijah lebih kaya tidak berani melawan kepada suaminya. Wong kene ana brising lawan yang lakine ana beli. Lah, ke lagi ngaji. Ya, aku balik ngajian. Contoh, lihat. Khadijah itu wanita satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah. Tidak ada satu wanita pun di dunia ini yang dapat salam langsung dari Allah kecuali Khadijah. Kanjeng Nabi Muhammad pengen balik Bang Umar, belum sampai rumah Khadijah wis dan ayu. Suami durung balik dan makanya sampai balik pengen pengajian kok jam siji piru Khadijah kia sampai sembayang jam siji sembayang bukan aja dicopot beli teplok sing kandel rayu teplok di kabel kan kondangan ayu pengajian pasar malam bedak parfum tepel kabel giliran turu bareng karo lakine sopel autan koyo balsem remason presker nempel kabel ing pipi begitu lakine ngambung paik ana ning kene sing kaya kono nana diwonge priwen wong lanang pada gelis mati begitu ngambung nyem nong jepait nemen bisa woti modal beli apa beli pahit apa dilek autan obat lang pengajian lambine bagus oleh online 800.000 sing bayar melakine apa jantungan dok paket Ibu Susi, Ibu Wati, Ibu Marni tentang paket tinggal dina lagi nih jebak wanita paket mana satu serong atau
Pengajian kondangan kelambi nih bagus turu bareng kalau lakinya dasar soleh mampu kelek di keping ngentut diwali karena biambung ngorok ke gawat. Jare bapak kula almarhum Giada Sugiadan Wahab iya pak, wong ngorok anak macem papat siji pak ngorok ke wong melarat biar wong melarat dawa. Kanjeng Nabi bu kalau tidur ngorok, kanjeng Nabi ngorok, maka sampai namun dua laki turu ngorok umbar biar aku ngorok berisik anaknya tangi biar di sunnah Rasul. Siji ngorok kamu larat dawa. Kenapa dawa? Wetenge kosong pakai isi sejen karena wong sugi kalau pengen turu mangan seblak kue tiaw baso gado-gado mie ayam sega goreng mancing kabeh dia turu warkan wetenge kebek begitu ngoroknya nyangkuk sugi. Nomor 3 pak ngoroknya wong ngompong wong ngompong kapan ngorok ngampos. Nomor 4 ngoroknya wong lemu kalau ngorok sejen nyesek sih makanya wong lemu mah aja mending ngoroknya ngentut sejen. Wong lemu kalau ngentut angel, wong gering dodok ngentut bek, wong lemu kesal gimana error bu yang rapi dikit dengan lemu bu ini terus contoh Khadijah, lihat contoh Khadijah, Masya Allah wanita yang dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan cantik sampai balik singanya jam siji dan singayu nganggo mukena sujud rong rakaat di tengah keheningan malam pakai mukena sing paling putih paling bersih sampai teplok sing kandel iki alis di kerawang digambar buntut kalian jengking diprintir doang mana diprintir ya itu jam siji ini umakin nah terus teplok asing kandel lambe di abang-abang kurang abang tambah cawas sarap apa oh ya teplok sing kandel mukena aja dicopot sampai nunggu suami di dalam kamar lampu kamar pakai nih terus sampai nyempot di pojok kamar tuh. Begitu suaminya mancing gebrak biasa di bener bos buktikan beli percaya mah bu sampai mau kondangan ayu ali-ali di KB sampai melakukan kayak cangkrang apa ya warsi beli kondangan orang aja warsi orang belum kalah nanggu bulang sesikut tenang di warsem. Khadijah wanita janda kaya yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjuang bersama Rasulullah Muhammad. Sering muncul pertanyaan, mengapa Rasulullah Muhammad harus kawin dengan wanita janda? Jawab, bengi. Kenapa kudu kawin dengan janda? Kenapa? Karena kaya. Oh ya karena kaya. Karena memang kekayaan Khadijah dipersiapkan oleh Allah untuk mendukung program Kanjeng Nabi, dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena berjuang untuk agama Allah, berdakwah tidak cukup dengan tenaga, berjuang tidak cukup dengan mulut, berjuang perlu doa. Abung-abung jagat lagi paceklik, ekonomi lagi sulit, nasib kita wong cilik bisa nemung cuma jerit. ATM laka saldone, dompet laka isine, laka kertas laka receh, duit wis entok kabeh, beli duit puyang. Nggak bisa berjuang bersama Rasulullah Muhammad,
51 tahun Kanjeng Nabi Muhammad, 11 tahun berjuang berdakwah bersama Khadijah. Khadijahnya wafat. Wong lanang ditinggal mati rabi yang ngenes boten. Kawin mani mah orang senang mati. Paling mau lanang mau rabi mati bahau. Bukti lagi nganter rabi di kuburan, bari nganter kuburan nak ini bari ngomong si betahnya nong ya. Dong lanang kan tinggal mati rabi nangis, diucap tangannya, gini sama gantinya ya. Kanjeng Nabi Muhammad lahir, ayahnya wafat, ibunya wafat, kakeknya wafat, pamannya wafat, Khadijahnya wafat. Goncang hati Kanjeng Nabi Muhammad, nangis, ditegur oleh Allah, ya Muhammad, tidak boleh menangis, jangan kau bersedih hati, jangan kau bergantung kepada manusia. Jika kau bergantung kepada manusia, manusia pasti mati. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu. Allahumma fiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu, biarpun kita diajak tertawa bergembira, tapi banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa. Kita bersama-sama menundukkan kepala kita, mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Jalali wal Ikram la dinil Islam wal iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yabina wa yukabi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa akhina khawatina wa ammina wa adina wa lima sayakhina wa li aqrabaina wa rijirana man dakhala baitil mu'minan wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ijradan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa minna sabrabana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Allahumma barik lana bi Untuk kaum bapak silakan ada sedikit santapan jasmani di depan rumah ya, bapak-bapak silakan. wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pula selaku MC izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan ya. Mbak mau mangan ya. Langan aja. Bunga ke. Dengan Hidrok kemana? Kita ngomong